Selamat datang di channel Nitsa Alvinas. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara centralized exchange dan decentralized exchange. Jadi video ini muncul karena adanya kesalahan persepsi pada teman-teman, khususnya teman IT saya. Jadi saya buatkan videonya. Nah, ini videonya bisa dibuat karena saya punya banyak pengalaman di bidang centralized exchange dan decentralized exchange karena saya mendevelop kedua-dua aplikasi tersebut. Nah, kita mulai aja. Nah, biar terstruktur mungkin kita akan bahas di sini ada tentang private key, mungkin simpelnya di sini kita bisa bilang itu adalah wallet, terus bagaimana deposit, bagaimana aplikasi centralized bekerja, decentralized bekerja, bagaimana database bekerja, bagaimana konsep login, bagaimana dengan konsep juga connect pada decentralized. Nah, di sini untuk efektifnya kita bagi menjadi dua ya, side by side biar paham. Ini di sini kita buatkan ini centralized exchange dan di bagian ini adalah aplikasi decentralized. Jadi aplikasi decentralized kita buat seperti itu. Kita tuliskan di sini cek dan di sini kita copy biar cepat. Di sini adalah DEX ya. Nah, DEX pada kita bahas dulu tentang cek dan walletnya ya. Jadi wallet pada cek itu dibuat oleh exchange itu sendiri. Jadi wallet itu dibuat oleh exchange. Jadi kalau misalnya exchange itu mempunyai banyak user, misalnya wallet AD, terus di bawahnya juga ada wallet yang user lain, wallet Dudi kayak gitu. Wallet ini dibuat oleh centralized exchange tersebut. Nah, ketika misalnya ada deposit dari luar, kita bilang saja ini adalah transaksi misalnya Ethereum atau satu token di dalam Ethereum tersebut, misalnya token DAI seperti itu. Nah, ketika dia masuk dari manapun itu walletnya, bisa jadi dari dia beli di centralized exchange yang lain dan dia masukkan ke centralized exchange ini. Nah, untuk memudahkan mungkin saya di sini ada wallet ADI. Nah, ini yang wallet yang tidak dikontrol oleh centralized exchange. Jadi tidak dikontrol oleh centralized exchange. Jadi si ADI ini mempunyai di luar walletnya. Nah, tapi dia mau trading di centralized exchange. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia itu harus membuat deposit ya, deposit. Jadi dia deposit ke walletnya dia. Nah, ketika deposit ini masuk, di centralized exchange yang terjadi adalah itu akan direcordkan ke dalam database. Jadi direcordkan ke dalam database. Jadi ini database-nya centralized exchange. Jadi di dalam centralized exchange ini balance dari user itu direcordkan, misalnya masuk 10 DAI. Jadi direcordkan jadi 10 DAI atau dijumlahkan dengan yang sebelumnya. Pokoknya dia masuk di sini, masuk dan dimasuk ke dalam database-nya. Jadi dicatatkan. Nah, dengan cara seperti ini, centralized exchange mempunyai pegangan penuh terhadap wallet-wallet dari usernya. Sementara user sendiri ini sebenarnya dia hanya disediakan addressnya. Jadi kalau kamu deposit dari luar pakai address kamu, tetapi sebenarnya user nggak bisa melakukan apa-apa selain daripada deposit tersebut. Nah, ketika deposit juga ada konsepnya adalah ada wallet perusahaan di sini dan jadi dipindah. Jadi semua semua itu dipindah. Nah, wallet company ya. Ya, sama aja. Oke, jadi ini dipindah ke sini 10 itu akan dipindah di sini dan semua itu bisa jadi dipindah ke sini. Jadi mungkin perusahaan punya strategi akan cold wallet dan hot wallet. Jadi hot wallet mungkin dibiarkan nanti mungkin akan dibahas tentang hot dan cold wallet itu terpisah ya. Nah, intinya di sini pada centralized exchange dia bisa mengontrol dan kita bisa lihat centralized exchange yang bangkrut. Kenapa bisa bangkrut kayak gitu? Karena misalnya aja itu FTX, dia itu memakai dana-dana daripada user ini diinvestkan ke bisnis yang lain sehingga misalnya analisa dia salah atau bisnis yang lain tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan kayak gitu dan exchange bangkrut dan banyak centralized exchange yang bangkrut karena hal yang seperti ini dan di decentralized exchange mereka juga berusaha membuktikan bahwa aset-aset dari user tersebut masih ada jadi proof of reserve di situ dan karena dia database-nya dia tertutup di sini mungkin kalau database-nya nggak boleh diaudit sama orang lain. Nah kalau wallet ini masih bisa dilihat transaksinya di dalam blockchain. Nah, kita ke decentralized exchange. Jadi di decentralized exchange sebenarnya ekosistemnya akan lebih besar kayak gitu. Maksudnya lebih besar. Ini decentralized exchange itu hanya sebuah smart contract ya.
Jadi dia itu smart contract dan tetapi ada bagian besarnya di luar smart contract itu adalah blockchain. Makanya eh, eh, kita bisa lihat di sini dulu ya, DEX. DEX. Nah, ini berubah menjadi blockchain ya. Jadi ini akan banyak DEX-DEX yang lain atau smart contract yang lain kayak gitu. Bisa aja smart contractnya bukan berupa decentralized exchange, bisa aja berupa token. Jadi DEX itu hidup di dalam blockchain. Nah, untuk memudahkan user, ini saya hapus aja. Untuk memudahkan user berinteraksi dengan decentralized exchange tadi, ada di luar sini diberikan presentation layer. Jadi untuk memudahkan, kalau masih dalam coding itu ya user juga walaupun codingnya ada interface namanya ya, user kesulitan seperti itu karena nggak familiar dengan bagian itu. Nah, jadi di sini DEX itu menghubungkan ya, jadi dihubungkan ke presentation layernya biar user gampang seperti itu. Jadi yang terjadi di sini, wallet Budi ini kita copy juga. Nah, ini dimiliki oleh masing-masing ownernya. Jadi self custody, self custody ya. Ketika dia mau bagaimana cara menggunakan DEX ini, dia cukup connect ke sebuah website. Jadi di presentation layer ini kita anggap aja dia itu sebuah website, misalnya namanya dexgood.com ya. Jadi ada dexgood.com. Jadi dia cukup connect walletnya dia. Jadi konsep login di dalam decentralized exchange itu nggak ada. Dia cukup connect, sudah dia bisa langsung trading. Jadi kalau di dalam centralized exchange mungkin harus KYC dulu. Nah, apakah di DEX bisa juga KYC? Bisa, sangat bisa. Tetapi saat ini mungkin jarang DEX yang menerapkan KYC-nya. Nah, setelah connect, jadi dia akan menghubungkan ke bagian ini. Ini kita bisa logikakan seperti kita itu mempunyai e-money. Nah, e-money, private key-nya itu e-money-nya, ketika kita konekkan ke sebuah mesin, dia akan bisa membaca berapa saldo kita. Nah, seperti itu juga. Nah, jadi kalau misalnya kita tempelkan seperti itu ke sebuah website dan dia terkonek, nah, di website tadi kita bisa membuat sebuah transaksi. Jadi private key kita tetap kita pegang. Kalau ini dia dipegang oleh centralized exchange sehingga dia bisa mengontrol semuanya. Nah, demikian perbedaan yang paling mendasar. Di dalam decentralized exchange sendiri, itu konsep withdraw tidak ada. Kalau di dalam centralized exchange, dia itu ada withdraw. Misalnya, dia sudah trading di dalam centralized exchange. Ketika dia mau withdraw, kalau withdraw crypto ya, misalnya DAI tadi, dia akan transfer ke walletnya dia di luar sini. Dan dia bisa trading di centralized exchange ini. Jadi di dalam cek ada konsep withdraw. Di dalam DEX itu nggak ada konsep withdraw. Jadi ketika dia trading, ini langsung masuk ke dalam sini. Jadi makanya dana itu nggak dipegang di sini, kecuali kalau misalnya itu sama juga di DEX itu apa ya, nyangkut kalau istilah dari orang trading ya, itu bisa juga. Summary-kan bagaimana perbedaan antara cek dan DEX. Apakah ada login? Login. Ada? Tidak. Kedua, itu apakah ada deposit? Ada? Tidak. Ketiga, misalnya apakah dana dikelola ya, tidak. Jadi ini self custody ya. Mungkin bahasanya lebih tepatnya mungkin self custody. Oke, apalagi ya? Withdraw ya. Ya, dan ini tidak. Oke. Saya kira demikian perbedaan antara checks dan DEX. Jika membantu silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya.